Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua selalu diberikan beribu-ribu nikmat yang tiada tara sehingga hari ini saya dapat menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Celia Rahmawati, NIM 120 16091 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas materi ke-7 pada mata kuliah Islamic Marketing Management, yaitu tentang membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan yang diampu oleh Bapak Ade Mursalin SEMM. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian pelanggan dan nilai pelanggan menurut Bapak ahli. Pertama, pengertian pelanggan. Pertama, menurut Gaspers dalam Nasution 2004, pelanggan adalah semua orang yang menuntut perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu yang akan memberikan pengaruh pada performansi perusahaan dan manajemen perusahaan. Kedua, menurut Supranto, pelanggan adalah setiap individu yang menerima suatu jenis barang atau jasa dari beberapa orang lain atau kelompok orang. Yang ketiga, menurut Darmesta dan Handoko, pelanggan adalah individu-individu yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau konsumsi rumah tangga. Yang kedua, adapun nilai pelanggan menurut beberapa ahli, menurut Boots dan Goldstein, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Yang kedua, menurut Woodruff, nilai pelanggan adalah pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja atribut, dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk. Yang ketiga, menurut Kotler dan Keller, nilai pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Yang keempat, menurut Settijono dan Dalgaard, nilai pelanggan adalah penjumlahan dari manfaat dikurangi pengorbanan yang hasil sebagai konsekuensi dari pelanggan menggunakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dan yang terakhir, menurut Bess, nilai pelanggan merupakan selisih antara nilai yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Selanjutnya, saya akan membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 191 yang bunyinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkuruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu menerangkan tentang ciri-ciri ulul albab. Ulul albab merupakan orang yang sering berzikir dan berpikir. Ia berzikir dalam semua kondisi, baik berdiri, duduk, maupun berbaring. Ia juga memikirkan penciptaan alam semesta, sampai pada kesimpulan bahwa Allah yang menciptakan alam tidaklah sia-sia. Oleh sebab itu, ia pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan dari kejamnya siksa api neraka. Kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah apabila kita ingin membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan, janganlah lupa untuk terus berdoa dan meminta perlindungan dari Allah dan juga dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka. Dan dapat disertai juga dengan berzikir ataupun bagaimanapun kondisinya, baik itu berdiri, duduk maupun berbaring. Lalu saya akan bacakan Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang bunyinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksyaruhumul fasiqun, yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Adapun isi kandungan dari ayat ini adalah bahwa kewajiban tersebut, yaitu berdakwah, dikarenakan kita umat Islam adalah umat terbaik dan paling diutamakan di sisi Allah, yang dilahirkan, yaitu ditempatkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta beriman kepada Rasul-Rasulnya. Itulah 3 faktor yang menjadi sebab umat Islam mendapat julukan umat terbaik. Kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah dari surah ini bahwasanya kita harus selalu berbuat yang ma'ruf seperti jujur, dan juga tak lupa untuk mencegah dari yang namanya mungkar seperti berbuat bohong. Maka dari itu, dalam membangun nilai loyalitas dan kepuasan terhadap pelanggan, sebaiknya kita menghindari perbuatan mungkar dan selalu berbuat yang ma'ruf. Dan terakhir ada Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Isi kandungan dari ayat ini adalah Allah merincikan balasan amal masing-masing. Barang siapa beramal baik walaupun hanya seberat biji zarah, maka akan menerima balasannya, dan begitu pula dengan kebalikannya. Adapun kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah di setiap kita melakukan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan, tentunya kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena dalam surah ini menjelaskan bahwasanya setiap kita mengerjakan kebaikan, maka niscaya kita pun akan mendapatkan balasannya dari Allah, begitupun juga sebaliknya dengan keburukan. Kemudian saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 78 yang bunyinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidat la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Adapun isi kandungan dari ayat ini adalah menjelaskan tentang pembelajaran yang mengembangkan potensial pendengaran, penglihatan, dan hati peserta didik secara aktif dalam memperoleh suatu pengetahuan agar menjadi peserta didik yang pandai bersyukur. Hati seseorang itu pada dasarnya berbeda-beda, ada yang baik dan ada juga yang buruk. Kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah karena pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan membutuhkan indera yang dianugerahkan kepada manusia, yaitu seperti pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar proses tersebut dapat terjadi. Lalu ada Quran surah Al-Furqan ayat 23 yang bunyinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba amman surah,
yang artinya, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Adapun isi kandungan dari ayat ini adalah menjelaskan tentang nasib dari amal kebajikan yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir di akhirat nanti. Dan kami akan perlihatkan segala amal kebajikan yang mereka kerjakan seperti membantu orang miskin dan amal sosial lainnya. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang terbangan. Sebab perbuatan baik tidak akan diterima Allah jika pelakunya seorang kafir. Hasil dari kebajikan itu hanya bermanfaat di dunia saja seperti mendapat pujian dan penghargaan dari masyarakat. Kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah dalam pembangunan nilai, loyalitas dan kepuasan pelanggan memang memerlukan sikap baik, namun berbuat baik saja tidak cukup. Perlunya keimanan kepada Allah SWT yang paling utama. Hal itu dikarenakan ketika kita beriman kepada Allah, kita dapat mengetahui nilai mana yang baik dan yang mana yang tidak baik, serta bagaimana sikap loyalitas yang benar. Dan bahkan dalam Islam, proses atau cara pemuasan pelanggan juga terdapat aturan yang mengaturnya sesuai syariat dan juga firman Allah. Selanjutnya dari link video yang telah diberikan, adapun pematerinya di situ ada Ronaldi KJ, Risma Ayoni dan juga Restu Julianti. Dan materi yang dibahas pada link video tersebut yaitu tentang pembangunan nilai, loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Dalam video tersebut menjelaskan pelanggan adalah semua individu yang melakukan transaksi baik itu barang atau jasa untuk keperluan pribadinya. Nilai pelanggan merujuk dari perbandingan manfaat yang didapat dari suatu produk dengan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan nilai barang tersebut. Loyalitas pelanggan ketika perusahaan telah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik mereka untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka. Sedangkan kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah mendapatkan produk atau pelayanan dari suatu perusahaan. Kualitas pelayanan dalam Islam jujur, berani, kreatif, dan percaya diri serta dapat meyakinkan pelanggan bahwa produk tersebut berkualitas bagus. Dan yang saya dapatkan dari menonton video tersebut adalah kita tahu pengertian dari pembangunan nilai, loyalitas, dan juga keputusan pelanggan dalam Islam. Dan selanjutnya ada link kedua tentang artikel yang berjudul Nilai Pelanggan, yaitu pengertian manfaat, dimensi, dan strategi. Dari artikel tersebut, mereka menjelaskan tentang pengertian nilai pelanggan secara umum maupun berdasarkan para ahli, serta terdapat beberapa manfaat, dimensi, dan tingkatan di dalam nilai pelanggan. Yang saya ketahui dari nilai tersebut, bahwasanya nilai pelanggan atau customer value adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Adapun manfaatnya yang dapat saya peroleh dari mempelajari artikel ini ialah saya dapat mengetahui manfaat, dimensi, serta strategi di dalam nilai pelanggan. Dengan adanya teori ini, saya dapat menjalankan bisnis saya dengan menerapkan nilai pelanggan secara maksimal, entah itu dari nilai produknya ataupun nilai pelayanannya, agar menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan, serta dapat menumbuhkan pangsa pasar dengan cara menciptakan sebuah produk atau layanan yang memiliki keunggulan yang dirasakan sangat penting, sehingga mereka akan menyukai bisnis kita, ataupun dengan cara menciptakan atribut, manfaat, atau personifikasi yang dimiliki oleh merek yang kita ciptakan. Karena dengan hal seperti itu, kita dapat mempresentasikan personifikasi target pasar yang berpeluang besar untuk dibeli dan sulit digoyahkan oleh pesaing kita, seperti itu. Kali ini saya akan membacakan Quran Surah Al-Hasyr ayat 9 yang bunyinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina natabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya,
dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, kaum muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Isi kandungan dari ayat ini yaitu menjelaskan tentang sikap dan penerimaan kaum Ansor terhadap kaum muhajirin dengan cinta dan persaudaraan sejati, dan orang-orang kaum Ansor, para penolong yang telah menempati kota Madinah jauh sebelum Rasulullah hijrah ke kota ini. Kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah sikap teladan dari kaum Ansor ini seperti menerima kaum muhajirin dengan lapang dada dan mengutamakan orang lain dapat kita jadikan pedoman atau panutan kita dalam nilai pembangunan nilai, loyalitas, dan juga kepuasan pelanggan. Dari link yang telah dibagikan, terdapat artikel yang berjudul Menciptakan Nilai Pelanggan atau Customer Value dengan Strategi CRM. Dalam artikel tersebut menjelaskan pertama, definisi nilai yaitu manfaat yang diharapkan orang dengan menggunakan produk atau layanan. Kedua, cara menciptakan nilai pelanggan, yaitu pertama memahami pelanggan, kedua temukan peluang, tiga selalu berinovasi, empat diferensiasi nyata, dan terakhir tentang menciptakan nilai pelanggan dengan software CRM atau manajemen hubungan pelanggan. Penggunaan software CRM secara efektif akan menciptakan kumpulan informasi yang koheren dan kohesif yang mendorong proporsi nilai dengan klien tertentu. Dengan memahami CRM, memungkinkan kita untuk membuat dan menyampaikan lebih banyak nilai dan berbagi ide secara konsisten. Oleh karena itu, pentingnya untuk mempelajari dan dapat menggunakan CRM karena akan sangat memberi manfaat dan juga keuntungan bagi kita sendiri. Selanjutnya ada mutu produk, nilai dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Yang dapat kita ketahui dari membaca artikel tersebut adalah kita dapat mengetahui definisi dari produk dan syarat kehalalan produk dengan syariat Islam. Mengetahui definisi mutu produk yang akan dijual kepada pelanggan serta nilai produk yang dapat memenuhinya. Dan mengetahui juga seberapa besar kepuasan pelanggan kepada produk atau jasa yang kita jual kepada pelanggan dan strategi pemasaran dengan mutu total. Langkah pertama yang harus kita lakukan saat menjalankan bisnis adalah kita harus menaikkan mutu produk agar tidak kalah dengan para pesaing, dan juga kita harus menggunakan syariat Islam agar produk kita terjamin kehalalannya. Setelah semua yang dilakukan, kemudian kita bertanya kepada pelanggan apa yang harus kita perbaiki dari bisnis kita tersebut, sehingga kita akan lebih teliti dan terus meningkatkan kualitas produk atau jasa. Selanjutnya ada tentang peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti. Dari artikel ini, kita mengetahui pentingnya membangun loyalitas pelanggan yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan pesaing. Dan juga kita mengetahui pendekatan konsep Islamic marketing yang terdapat 3 konsep, yaitu pertama mass marketing, direct marketing, dan yang terakhir komunikasi pemasaran. Dan mengetahui meningkatkan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti. Cara kita menerapkan teori untuk menjalankan bisnis ialah salah satu keunggulan bersaing paling efektif dalam bisnis berkarakteristik jasa adalah membina hubungan erat dengan konsumen, dan juga konsep yang diterapkan juga berkualitas agar pelanggan puas dengan bisnis yang kita kelola, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga kita jadi tidak kalah dengan pesaing-pesaing lainnya. Selanjutnya saya akan bacakan Quran surah Ali Imran ayat 159 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi intalahum walau kunta fazzon ghalidul qalbi faddu min halika kafa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.
Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Adapun isi kandungan dari Quran Surah Ali Imran ayat 159 ini adalah menganjurkan umat muslim untuk memaafkan dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan dengan hati dingin dan tidak dalam keadaan emosi dan dendam. Untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diiringi dengan sikap pemaaf dan lemah lembut. Ayat ini juga mengajak seluruh umat muslim untuk selalu bertawakal, sebab barang siapa yang bertawakal akan senantiasa disayangi oleh Allah, dan juga memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan cara agar memiliki hati yang lemah lembut. Semoga dengan terus memohon melalui doa, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat tersebut. Jadi kaitan surat ini dengan pembangunan nilai, loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah dalam mewujudkan bentuk pembangunan nilai, loyalitas dan kepuasan pelanggan, kita perlu menanamkan sifat lembut dan saling memaafkan dalam diri kita. Dan untuk memiliki sifat tersebut, kita harus bertawakal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya saya akan bacakan Quran Surah Al-Furqan ayat 63 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil lazina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khotabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu menegaskan bahwa orang yang senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah tidak akan pernah menunda-nunda untuk beribadah dan beramal soleh, kemudian menjadikan ridho Allah sebagai tujuan utama dan sangat berharap untuk berjumpa kepadanya. Orang yang senantiasa rendah hati, bukan menyombongkan diri, serta menyayangi, bukan untuk membenci sesama. Ia juga merupakan orang yang banyak menebarkan manfaat hingga mewariskan kebaikan untuk umat dan menjadi amal jariah. Jadi, kaitan surah ini dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah karena dalam mewujudkan bentuk pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan, perlu ditanamkannya sikap teladan seperti senantiasa taat kepada Allah, rajin beribadah, rendah hati, dan menyayangi sesama umat manusia. Adapun manfaat yang saya peroleh setelah mempelajari materi pada bab ini yaitu saya dapat mengetahui yang pertama, pengertian dari pelanggan dan nilai pelanggan. Kedua, pengertian dari pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Yang ketiga, ada surah-surah yang berkaitan dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, pentingnya menciptakan nilai pelanggan atau customer value dengan strategi CRM. Yang selanjutnya, mengetahui mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Dan terakhir, mengetahui pentingnya membangun loyalitas pelanggan yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan pesaing. Sekian penjelasan saya pada materi topik ke-7 kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun orang lain. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan karena manusia ada tempat salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.